Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, saat ini kita berada di Masjid Al-Syuhada, yaitu dalam rangka menjemput kepulangan rombongan haji Kabupaten Simalungun yang sebentar lagi akan tiba di masjid ini. Pemirsa, kita hari ini pada kesempatan ini kita sempatkan untuk berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Simalungun, seperti Ketua MUI Kabupaten Simalungun, Ketua DMI Kabupaten Simalungun, serta Asisten 2 Kabupaten Simalungun, yaitu Bung Insinyur Haji Ramadhani Purba. Juga Ketua MUI Kabupaten Simalungun, yaitu Pak Kiai Sudrajat Purba, serta Ketua DMI, yaitu Bapak Sulaiman Sinaga. Kita ingin berbincang-bincang terkait dengan tanggapan beliau dalam pelaksanaan pilkada damai di Kabupaten Simalungun. Kondisi saat ini memang tidak begitu memanas, tapi kita berharap ke depannya pada pelaksanaan pilkada isu agama tidak dibawa-bawa dalam kondisi pelaksanaan pilkada. Untuk itu, pemirsa, ikutin terus dan kita akan langsung bertanya kepada para tokoh-tokoh. Tuhan, ya ada bagaimana beribadah, dalam beribadah, bagaimana dalam bermuamalah. Jelas kalau dalam konteks Islam, ya kan, khairun nas manfaatul linnas. Manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kata Nabi, Abdulul Amal ba'dal iman billah wa tawaddudu ilan nas. Sebaik-baik amal setelah kau beriman kepada Allah, tawaddudu ilan nas, berbuat baik terhadap sesama manusia. Artinya Islam itu bukan agama yang sempit, bukan agama pengkotakan, tapi agama yang wa ma arsalnaka illa mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh alam, untuk manusia-manusia lain, makhluk lain, termasuk tumbuh ayam dan lain sebagainya. Jadi sebagai umat Islam kita berharap terutama kepada warga umat Islam di Kabupaten Simalungun, sebagai ketemu kita berharap, artinya benar-benarlah jangan diputar-putar, dibalik-balik, dipentingkan, akhirnya dikacaukan antara bab muamalah, bab jinayah. Kalau urusan politik itu diatur dalam bab jinayah, pelajari bab jinayah, bagaimana sistem pemimpinan, bagaimana segala macam, pelajari bab muamalah, sehingga dengan demikian kita bisa hidup baik dan tengah-tengah masyarakat. Islam tidak menginginkan pertikaian, Islam tidak menginginkan perpecahan, Islam menginginkan persamaan dan kebersamaan. Jadi apa yang sudah baik, mari kita pelihara, kita rawat, bahkan kalau mungkin kita tingkatkan. Jangan artinya yang sudah baik dirusak-rusak hanya karena kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, dan bisa mengakibatkan Simalungun yang sudah jelas semakin membaik. Dan kita berharap apalagi secara nasional kita akan melihat akan bangkit pada tahun emas ya 2045. Kalau kita di daerah ini tidak bisa menciptakan rasa kebersamaan dalam konteks Islam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal uthman. Bertolong-tolongan dan kamu dalam baik dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam perpecahan. Itu sangat dibenci dan ciptakanlah ketenangan, kedamaian, kasih sayang di antara sesama. Bagaimana sekalipun yang menentukan kita ini baik atau buruk sebenarnya adalah yang Maha menentukan. Kita tidak bisa takabur, tidak bisa sombong, ya tahu saya baik, saya sempurna, saya lah yang benar. Tidak ada itu. Kebenaran itu hanya datangnya daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Jangan kita bilang ragu-ragu sebagai penduduk Simalungun, penduduk yang
falsafah abonaran babona. Mari kita terapkan, kita pahami abonaran babona. Kebenaran adalah utama, yang paling diutamakan. Kebenaran itu ada pada Allah. Jadi itulah harapan kami. Mudah-mudahan kalau ada riak-riak, ada tolong, terutama janganlah dari kalangan umat Islam. Kalau bisa juga kami tidak mencampuri agama lain, tapi yang terutama sebagai ketua umum MUI berharap semua umat Islam jadilah orang yang cerdas dan bijak. Mari kita sama-sama membangun Simalungun ini untuk lebih baik dan sebenarnya ke depan. Saya kira itu aja barangkali, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pikir itu kembali kita kepada semangat kebersamaan, kesatuan. Sebagai umat Islam kita nggak boleh memang keluar dari jalur-jalur ketentuan, tapi jangan ciptakan hal-hal yang membingungkan masyarakat, membingungkan umat. Ya, ketentuan sudah ada. Al-Quran itu menjadi pedoman. Al-Quran itu bukan alat untuk kepentingan. Tolong, saya berharap umat Islam jadilah yang menjadikan Islam itu sebagai panduan. Jangan dijadikan Islam itu kepentingan. Sekarang kan kita banyak tertipu. Kita pikir dia partai Islam, padahal menempatkan Islam. Ketika pilkada, satu orang anggota dewannya 1 miliar. Wah, kita tidak tahu, umat tidak tahu, dikira ini Islam karena dia berani ngomong tentang Islam, bicara tentang Islam. Ternyata dia memanfaatkan Islam dengan mulut dan cerita indah. Jadilah Islam itu yang betul-betul dia betul-betul menjaga. Apalagi kalau masalah kepemimpinan, siapapun yang memimpin kita, kalau dia tetap dalam kebaikan, tetap tidak keluar dari rel ketentuan Allah, tidak boleh diingkari. Jelas dalam Islam sudah jelas. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin kamu. Selama pemimpin itu dia berlaku yang baik, mengajak tawan walil birri wal qurbat, selama itu umat Islam harus patuh dan taati. Tapi kalau sudah keluar dari konsep itu, barulah itu pun harus menjadi keributan, bukan untuk menjadi kepentingan yang tidak benar, tapi harus untuk menimbulkan ketenangan dan kesejukan. Karena memang sudah ada garis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada taat bagi makhluk dalam berbuat maksiat, hanya bermaksiat kepada Allah kita sangat yakin. Tapi untuk saya katakan tadi, khairun nas anfa'uhum. Jelas itu Quran bilang kuntum khairal umat, kau sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, karena kau bermanfaat terhadap sesama manusia. Bukan eksklusif dia, inklusif terhadap semua. Ayat itu jelas, kuntum khairal umat, ukhrijat linnas, kau bermanfaat untuk semua manusia, bukan untuk satu kelompok, bukan. Manusia itu ada yang terdiri dari Islam, Kristen, Hindu. Jadi jelas. Jadi saya pikir ya mohon maaf karena saya tentu ketua ini harus di atas dari segala-galanya, tidak berpeluk sana ke sini. Saya aja itulah, marilah kita bangun dengan tenang, damai, sejuk, sejahtera. Jangan dibawa umat ini berpecah-pecah. Apalagi tahu-tahu sudah dipecah nanti, sibuk mengajak Islam. Tahu-tahu rupanya ada pula yang mampu Islam itu menjadi kepala daerah. Bagaimana tak milih kita ini? Iya. Kan kita harus berpikir juga. Ya. Nah itu jadi ada, makanya saya katakan tadi, kuasai ilmu muamalah dalam hubungan kemanusiaan, kuasai ilmu jinayah dalam urusan politik. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah bergaul-gaul. Islam ada tuntunannya, ada kitabnya. Jadi ngapain kita bingung, ngapain kita timbulkan pertikaian? Itu kan saya kira itu. Jadi kita jangan terpaku hanya kepada surat Al-Maidah ayat 51 itu saja. Banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan kepemimpinan. Masalah kalau kita perhatikan ya, masalah babi hanya berapa ayat dalam Al-Quran? Hurrimat alaik yang sangat diharamkan. Tapi kalau masalah kepemimpinan bukan 1-2 ayat. Ada An-Nisa, ada Al-Baqarah, banyak. Hadis-hadis pun banyak. Jadi tolong kita menjadi umat yang Islam yang cerdas, yang sewaktu-waktu jangan kita terbentur karena salah kita tingkah. Kita cerita Islam, sedangkan penduduk Indonesia tidak semuanya Islam. Ya kalau ada calon Islam, kalau tak ada mau kemana? Apakah umat Islam tidak milih? Nah, ini barangkali yang harus ya pandai-pandailah. Artinya sebagai umat Islam harus pandai-pandailah kita menjaga hubungan silaturahmi, menjaga kebinekaan, menjaga persatuan, menjaga ikrar yang sudah kita sepakati, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.
sebagai harga mati kan gitu, merah putih semua. Jadi ini saya kira enggak. Jadi silakanlah cerdaslah, tak usah terkotak-katik hanya persoalan-persoalan itu, tapi kembalilah kepada jalan yang benar. Karena bonaron bonar, kembalilah kepada bonaron bonar. Ya, Arianto. Itu saya kira. Pemirsa, ikutin terus dan kita akan langsung bertanya kepada para tokoh-tokoh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.